Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktik membuat database menggunakan Microsoft Access, yang mana langkah pertamanya adalah klik start ya, ini tombol start, ketik aja di sini akses. Nah, ketika muncul tombol akses di sini kita klik. Ini close, kita buat klik blank database yang ini ya. Ini file latihan yang kemarin. Klik create. Nah, di sini tampilan Microsoft Access itu mirip seperti Word, Excel, PowerPoint, di mana ada menu bar, ada toolbar di sini ya. Ada shortcut-shortcutnya untuk mengakses fitur-fitur yang ada di sini. Intinya untuk membuat database ini Microsoft Access dengan cepat menyediakan alat bantu untuk kita sampai dari database sampai jadi struk penjualan gitu ya. Bisa kita gunakan untuk toko atau warung di rumah kalian, yang punya warung, yang punya usaha. Silahkan dipraktekkan pembuatan database sampai jadi struk penjualan ini. Nah, database terdiri dari tabel-tabel ya. Nah, yang pertama akan kita buat adalah tabel barang terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada namanya tombol home atau menu bar home. Kita klik view, design view. Sudah? Ada ya, view, design view. Silakan ditulis namanya tabel barang, kecil aja lah ya, tbl_barang. Nah, ketika kita sudah di OK, akan hadir field name dan data tipenya. Field name-nya kita kasih namanya kode barang. Kecil saja semua ya, kode_barang. Biasanya kalau database sih sensitif terkait besar kecil, jadi kita kecil aja. Nah, tipe datanya kita pakai yang short text. Jadi di sini ada long text, number, currency untuk mata uang. Kita pilih yang short text. Di bawah kode barang itu namanya ada nama barang, nama_barang. Nanti kita bisa edit ya si field name ini. Ini sebagai bahasa codingnya saja, sama short text juga. Nah, yang berikutnya adalah ukuran barang, ukuran_barang, short text. Yang terakhir adalah harga, kecil. Kalau harga itu number ya. Untuk ukuran barang itu kan bervariasi ya. Ada yang ukurannya contoh air minum, ada yang mililiter, 300 mili, 600 mili, 1000 mili. Tapi kalau mie atau ciki itu gram satuannya. Ada yang 500 gram, 300 gram, 100 gram. Itu kan agak kompleks ya. Kita buatlah namanya itu. Di sini fiturnya ada namanya lookup wizard ya. Nah, lookup wizard ini bisa kita buat pengklasifikasian nantinya ya. Klik I will type in values. Yang kedua, klik next. Nah, di sini kita buat kategori satu itu pagar 1, bawahnya pagar 2, pagar 3 sampai 4 lah ya, pagar 4. Biasanya sih nggak banyak-banyak juga. Contoh klasifikasi untuk aqua itu 150, 300, 500 sampai 1000 mili. Kan hanya 4 kan?
150, 2,5, 600, 1000. Jadi kita mengklasifikasikan biasanya cuma 4. Klik next, pilih yang allow. Kalau kalian nggak bisa ikutin, ntar lihat di videonya aja ya. Oke, jadi langkahnya untuk ukuran barang kita buat lookup wizard. Berikutnya kita akan membuat tabel penjualannya ya, tabel penjualannya. Oke, kita akan cek dulu. Cara ngeceknya ukuran barang kita sudah benar atau enggaknya, klik view datasheet view. Yes. Nah, di sini ukuran barangnya ada kategori 1 atau kategori 2 masuk ke dia. Jadi pengklasifikasian tadi 500 mili atau 600 mili dan lain sebagainya. Kita buat tabel yang kedua. Tabel yang kedua kita akan buat adalah tabel penjualan ya, anak-anak. Tabel pelanggan. Caranya klik new ya, create new, kita save. Sorry agak cepat ya, takut waktunya keburu habis. Tabel penjualan. Tabel pelanggan. Create tabel, save tabel pelanggan. Ini penjualan kita hapus saja ya. Nah, di tabel pelanggan ini view, desain view, kode pelanggan, di sini short text. Berikutnya nama pelanggan, pilihnya di sini adalah short text. Berikutnya alamat, terakhirnya adalah nomor telepon. Alamatnya huruf kecil aja. Nomor telepon pakainya number. Oke. Tabel yang berikutnya kita akan buat, yang terakhir adalah tabel transaksinya ya. Create, pilih tabel, view, desain view, namanya TBL transaksi. Kode transaksi, short text, kode pelanggan, nama pelanggan, kode barang, nama barang, harga, jumlah beli. Ininya number ya. Ininya kalau harga itu pakainya mata uang, currency bahasa ininya. Nah, ID pelanggan, kode pelanggan kita udah buat di
Di sini nih tabel pelanggan, kita akan buat namanya lookup. Jadi di bawah itu ada general, nih ya, ada general, ada lookup ya. Ntar kalian kliknya yang lookup di sini ya. Lookup. Nah, di sini ada combo box, ada tanda panah ke bawah, pilih yang combo box. Combo box. Nah, di sininya ada raw source. Baris ketiga itu ada raw source. Kita klik raw source-nya. Raw source-nya tadi kan kita tabel pelanggan ya. Diklik dua aja 2 kali tabel pelanggannya. Klik-klik. Itu ya. Nah, si tabel pelanggan baru ini ya. Bentar. Belum di save kayaknya sama saya. Di save dulu ya. Save. Kita pastikan sudah tersave. Kita buat lookup tabel pelanggan. Nah, udah ada di sini ya. Tabel pelanggan kita buat kode pelanggan, ini close dulu. Kode pelanggan, nama pelanggan. Ini save, close. Yang berikutnya yang kode barang. Kode barang juga sama. Kita buat lookupnya combo box. Source-nya ya. Source-nya tabel barang, kode barang dan nama barang. Save, close. Ya, habis. Tar tanggung ya anak-anak, ya udah ini beres. Di sininya kolomnya 2, ininya yes ya. Sama yang ini juga kolomnya 2, ininya yes. Ya, nanti kita akan bersambung ke saya resume. Ya, kita lanjut. Berikutnya yang akan kita buat adalah kode barang. Sama ya, langkahnya di tombol sini ada raw source, kode barang, save itu dua-duanya ya. Terus kita close. Lanjut ke kolom dan yes. Yang di kode pelanggan juga sama. Kolom headnya dibuat yes dan kolom 2. Udah selesai, kita save. Langkah berikutnya akan kita buat tabel. Setelah membuat tabel-tabel, langkah berikutnya apa? Relationship ya. Kita akan buat relationship-nya. Ini udah jadi ya, tabel-tabelnya itu udah jadi. Bisa diisi ini ya. Nanti sama admin bisa diisi. Lanjut kita bikin relationship-nya. Klik database tool, klik relationship. Ininya diklik saja ya. Diklik ketiganya. Lalu kita akan hubungkan yang ada di kode transaksi ini, tabel transaksi, kode pelanggan ke kode pelanggan, kode barang ke kode barang, create kode pelanggan, kode pelanggan, create.
Relationship saya sesederhana ini ya. Jadi udah selesai sampai sini saja. Kita save.